Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan telaah ataupun juga pengkajian daripada ayat suci Al-Quran, terutama pada beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam ini menceritakan tentang diri kita, menceritakan tentang hidup kita, menceritakan apa yang kita alami dalam hidup ini, serta apa yang kita rasakan dalam hidup ini. Jadi kisah Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya kisah tentang sejarah, tapi kisah tentang hidup ini. Kisah tentang hidup ini tertuang dalam Al-Quran, terceritakan dalam Al-Quran, agar setiap insan, setiap manusia itu mengambil ataupun setiap manusia itu belajar tentang apa yang dialaminya dan juga belajar tentang bagaimana menjalani ataupun juga bagaimana mengatasi hidup ini seperti apa. Pada pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang anak daripada Nabi Nuh alaihissalam, dan dimana anak ini disebut dalam Al-Quran sebagai dia bukanlah dari keluargamu. Dalam Al-Quran dikatakan laisa min ahlika, dia bukan daripada keluargamu. Surah Al-Baqarah, surah Al-Hud ayat 46, bahwa laisa min ahlika, bahwasanya tidaklah dia, anakmu itu dari bagian dari keluargamu. Yang kemudian dikatakan juga bahwasanya innahu amalun ghairu sholihin, innahu amalun ghairu sholihin, masih sama di ayat 46, bahwasanya anakmu itu bukanlah dia bukanlah perbuatan yang soleh atau perbuatan yang terampil ataupun juga perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang pas. Soleh secara bahasa artinya sesuatu yang layak ataupun juga sesuatu yang pas. Misalnya kalau kita memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain, dan sesuatu yang ingin kita masukkan itu pas, maka disebut dengan soleh, artinya sesuatu yang pas. Maka dari itu, dan juga makna daripada kata kenapa anaknya dikatakan bahwasanya dia bukanlah anakmu dan dia bukan perbuatan soleh, artinya bahwa ketika seseorang ingin mengarungi kehidupan, ingin mengarungi gelombang kehidupan ini, yaitu maka dan ingin selamat daripada gelombang topan yang menghantam dalam cerita tersebut, maka orang itu harus meninggalkan perbuatan yang tidak soleh. Apa itu perbuatan yang tidak soleh? Adalah perbuatan yang membawa ketidakbahagiaan dan juga kemanfaatan bagi banyak orang. Jadi perbuatan itu harus kita tinggalkan. Yang kedua maknanya juga bahwasanya kita sebagai manusia tentu memiliki perbuatan, memiliki hasil ataupun tindakan yang di dalam Al-Quran disimbolkan sebagai anak. Maka pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam, kita juga tentunya harus meninggalkan perbuatan itu. Jadi ketika kita membuat sesuatu, melakukan sesuatu, berderma, melakukan ibadah, maka perbuatan-perbuatan itu harus kita tinggalkan. Artinya kita tidak mengharapkan hasilnya, tapi kita belajar melepaskan hasilnya. Itu makna yang kedua. Adapun yang makna selanjutnya yang dalam, bahwa sisi hitam atau sisi dark side atau sisi gelap daripada dirimu wahai Nuh harus engkau tinggalkan, harus engkau lepaskan. Jangan engkau bawa ke dalam perahu,
karena dia akan bisa menenggelamkanmu, dia akan bisa menyeretmu ke dalam lautan kehidupan. Sisi-sisi dark side yang kita punya, tentu di sini bukan dalam pengertian sesuatu yang jelek, tapi dark side adalah hasil daripada pengalaman-pengalaman kita selama hidup, yang mana membuat kita sulit untuk melihat kehidupan sebagaimana adanya. Kita melihat berelasi dengan orang, memandang orang, termasuk saya dan kita semua tentunya. Terkadang kita memandang, melihat, menilai. Semua penilaian kita itu diasaskan pada trauma-trauma yang pernah kita alami, memori-memori yang pernah kita kenang, ataupun juga hal-hal yang tidak mengenakan ataupun hal-hal yang mengenakan yang pernah kita alami, untuk kita jadikan pedoman ataupun basis untuk melihat kehidupan, untuk melihat begini loh kehidupan. Jadi itulah gambaran daripada bahwasanya perbuatan-perbuatan itu lagi tidak soleh lagi. Itu tidak soleh lagi, tidak layak lagi untuk dijadikan pandangan ataupun dijadikan sebuah pijakan untuk menilai apa yang terjadi saat ini. Maka apa yang telah terjadi tidak bisa dijadikan pedoman untuk menilai apa yang sedang terjadi saat ini. Makanya disuruh Nabi Nuh diperintahkan untuk meninggalkan anaknya. Nabi Nuh terus meminta anaknya untuk dinaikkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya masih di ayat yang sama, ayat 46 mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Bahwasanya Nabi Nuh diberitahu, jangan engkau mempertanyakan kepadaku. Jadi fala tas'alni, dan janganlah engkau, tas'al ini maknanya wala tas'alni, jangan, maknanya ada dua, jangan meminta kepadaku, atau bisa juga ditanyakan. Tas'al ini mempertanyakan, karena dalam bahasa Arab makna tas'al itu salah satu maknanya soal, artinya bertanya. Fala tas'alni, maka janganlah engkau bertanya ataupun mempertanyakan ku ma laisa laka bihi ilmun, sesuatu yang engkau tidak mengetahui atau sesuatu yang engkau tidak paham. Ini hal yang sangat penting ya, bahwa kita sebagai manusia diceritakan dalam kisah ini bahwa kita harus benar-benar mengerti bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui dibandingkan hal-hal yang kita ketahui. Dalam hidup ini terkadang saya sering sekali mengatakan, saya tahu, I know that, I know this, I know him, I know her, I know them. Kita selalu mengatakan I know. Tapi apa yang terjadi ketika kita mengatakan I know? Mengatakan aku tahu ini, aku tahu ini, aku mengerti ini. Apa yang terjadi? Kita membuat sesuatu hal batasan, membuat sesuatu yang bahwa cuman ini kemungkinan yang ada, cuman inilah yang tepat, cuman inilah yang ada, ataupun cuman inilah yang bisa eksis. Maka daripada itu dikatakan bahwa dalam Al-Quran, fala tas'alni, jangan mempertanyakan aku, jangan mempertanyakan apa yang telah semesta, apa yang telah diaturkan. Karena ada hidup ini kan seperti ada skenario setiap masa yang kita lewati. Maka dari itu skenario ini sudah ada rancangan, sudah ada jalan. Seseorang misalnya tidak mampu
untuk melakukan suluk, misalnya ada seorang pasangan suami istri, seorang istri memiliki kehendak untuk memperdalam, belajar tentang dirinya, belajar tentang rasanya, belajar tentang hidupnya, tapi suami tidak cenderung ke arah situ, sehingga seorang istri menjadi frustasi, menjadi galau tentang suaminya. Maka daripada itu kita tentu berat hati menjalani hidup ini, karena pasangan kita atau pasangan seseorang tertentu itu tidak bisa seimbang. Jadi di rumah ada dua pembahasan, ada dua ego, ada dua personality yang berbeda, yang saling tidak nyambung, saling tidak menyatu, maka membuat rumah tidak begitu nyaman. Tapi ada satu hal yang harus kita mengerti semua, yang dikatakan dalam Al-Quran cantik sekali, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, maka janganlah engkau pertanyakan aku apa yang bagimu kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sama dengan kehidupan kita, kadang kita ingin merubah orang, kadang kita ingin change others, kita pengen to see the others become better, kita pengen melihat orang lain become better, menjadi lebih baik, to see others become kindness, melihat orang lain menjadi berkain, memiliki kebaikan and compassion, kita pengen melihat orang lain punya compassion, kasih sayang, tapi itu tidak terjadi, maka let them, ya biarkan mereka. Karena kita tidak bisa melihat rahasia kehidupan ini secara utuh. Kemudian dalam makna bahwa fala tas'alni laisa laka bihi ilmun, janganlah pertanyakan aku pada sesuatu yang tidak engkau ketahui, dikatakan bahwa sesungguhnya orang bisa selamat dalam kehidupan ini itu karena perbuatannya, karena amal solehnya, bukan karena korobah karena kedekatan secara fisik. Sesungguhnya orang bisa selamat dengan yang kehidupan ini, ataupun juga dalam cerita Nabi Nuh ini, bahwa anakmu ini tidak bisa selamat karena dia secara dekat padamu secara fisik, tapi tidak bisa dekat denganmu secara manawi. Sesungguhnya keluarga yang itu adalah yang terdekat, adalah yang dekat secara manawi, ataupun yang dekat secara batini, ataupun juga dekat secara hati. Sesungguhnya itulah keluarga yang sebenar-benarnya keluarga, atau sesungguhnya keluarga yang dimana engkau memiliki relasi yang dalam satu sama lain. Kalau kamu memiliki relasi dengan dia tapi tidak dalam satu sama lain, maka itu sama dengan kita kontrak di suatu kosan, kita say hello in the morning, dan juga tegur sapa di evening dan seterusnya, hanya seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan bahwa persoalan dia anakmu atau bukan, jangan engkau pertanyakan itu kepadaku. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil pada video kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.